Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya dari kelas Teori Komunikasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu dan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada di dalam visi dan misi, juga tujuan dan fungsi dalam suatu kelompok. Adapun beberapa teori komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, teori keseimbangan. Teori ini dikemukakan oleh Heidegger yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal, atau jika terdapat dua sifat negatif dan satu positif. Semua kombinasi lain adalah tidak seimbang. Contohnya, A tergabung dalam suatu kelompok kecil. A merasa bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia berusaha mencari beberapa informasi dari anggota lainnya. Atau A juga berusaha membagikan informasi agar tercipta keseimbangan komunikasi dalam kelompok tersebut. Yang kedua, teori perbandingan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger yang membedakan antara fisik dan sosial yang ada. Jika pendapat, sikap, dan keyakinan dapat diukur secara fisik, maka segala sesuatu tidak perlu adanya komunikasi. Namun, jika pendapat, sikap, dan keyakinan dilandasi oleh suatu peristiwa yang mudah diukur dengan beberapa bukti, maka segalanya memerlukan komunikasi. Sehingga hal ini dapat menyimpulkan bahwa komunikasi kelompok ada karena terdapat kebutuhan beberapa individu dalam membandingkan pendapat, sikap, keyakinan, dan kemampuan suatu individu dengan individu lainnya. Contohnya yaitu, postur tubuh individu dapat diukur secara objektif, sedangkan sikap individu hanya dapat diukur secara subjektif atau pendapat. Yang ketiga, teori percakapan kelompok. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok, juga upaya dalam pencapaiannya melalui masukan anggota, variabel penentara, dan keluaran anggota. Masukan anggota ini dapat dilihat dari segi perilaku, interaksi, dan harapan yang bersifat individu dalam kelompok. Sedangkan variabel perantara lebih kepada struktur keanggotaan, kebijakan, dan visi misi suatu kelompok. Untuk keluaran anggota ini merupakan sesuatu yang dihasilkan pada suatu kelompok. Contohnya, dalam suatu kelompok terdapat anggota yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang satu berasal dari Jawa, sedangkan yang satunya lagi berasal dari Batak. Gaya berbicara orang Jawa cenderung kepada kelembutan, sedangkan Batak cenderung kekasaran, sehingga timbul konflik dalam kelompok tersebut karena kesalahpahaman antar individu. Yang keempat, teori pertukaran sosial. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa. Juga biaya dan imbalan dapat dipahami dalam situasi yang akan diterima agar mendapatkan respon dari beberapa individu selama interaksi sosial berlangsung. Contohnya, dua individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka merasa saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias saling mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu dari mereka mendapat kerugian, akan terjadi disfungsi pertukaran komunikasi, sehingga mengganggu keefektifan pertukaran sosial. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.